Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah kepada teman-teman semua, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat kapanpun dan dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait dengan perkuliahan mata kuliah hukum perkawinan di Indonesia. Sebelumnya dari kelompok 3 telah menyampaikan hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan materi persiapan perkawinan, tujuan perkawinan, jenis pernikahan, syarat dan rukun dan lain sebagainya. Kami di sini akan melanjutkan, dan materi ini sangat berkaitan. Di antaranya submaterinya dasar hukum dan rukun akad nikah, sah dan batalnya akad nikah, sigat akad nikah, wali nikah dan saksi nikah. Yang pertama adalah dasar hukum dan rukun akad nikah. Dasar akad nikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi kita hidup di Indonesia, tentunya terkait dengan perkawinan tentu sudah ada undang-undang yang mengatur perkawinan tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan, undang-undang yang mengatur perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon walidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi di dalam Islam terkait dengan pernikahan, yaitu merupakan suatu akad atau suatu ikatan atau suatu janji yang sangat kokoh, janji yang sangat kuat. Telah disebutkan di dalam situ ada mitsaqon ghalidha, yaitu janji yang sangat kuat. Dalam Al-Quran, mitsaqon ghalidha, Allah Subhanahu wa taala sejajarkan antara ikatan atau perjanjian seorang nabi atau seorang rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjanjian ini tidak hanya dibangun dalam waktu 1 hari atau untuk 2 hari atau untuk 1 tahun atau 2 tahun, melainkan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, atau ada sebab-sebab tertentu tentang batalnya hubungan tersebut. Selanjutnya yakni rukun akad nikah. Di dalam kompilasi hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan bagian ke-1 pasal 14, rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Ya, kenapa di sini tidak disebutkan terkait dengan mahar? Karena di dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Jadi mahar itu merupakan kewajiban, bukan termasuk rukun akad nikah. Menurut KHI bab tentang mahar pasal
34. Selanjutnya adalah sah dan batalnya akad nikah. Sahnya akad nikah adalah yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor urusan agama, atau di tempat yang telah disepakati dengan ucapan ijab dan qabul dalam bentuk akad nikah. Selanjutnya, batalnya akad nikah menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 22 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ternyata syarat-syarat untuk dilangsungkan perkawinan sebenarnya tidak dipenuhi, tapi perkawinan terlanjur dilaksanakan. Syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan terjadi. Dengan situasi tersebut, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Sesuai proses, apabila syarat yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan tersebut memang terbukti benar, oleh hakim perkawinan tersebut akan dinyatakan batal. Sesuai hakikatnya, pembatalan itu berlaku surut sehingga dianggap tidak pernah ada perkawinan. Selanjutnya adalah sigat akad nikah. Sigat akad nikah adalah dari dua pihak yang berakad dan menunjukkan atas apa yang di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui melalui ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Sigat dalam akad nikah yang dalam hal ini adalah ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Selanjutnya adalah wali nikah. Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan, wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Jumhur ulama berpendapat tentang urusan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali, dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Kemudian yang terakhir adalah saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Bagaimana pasal 24 KHI. Dengan demikian kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 menegaskan perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait dengan kesimpulan. Nanti bisa teman-teman baca sendiri. Mungkin cukup dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.